Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Mendagri terkait dengan penyelesaian penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia, yaitu Seleksi P3K tahun 2024 tahap 2 resmi diperpanjang hingga tanggal 15 Januari 2025. Mendagri warning Pemda agar tidak ada beban baru. Untuk para tenaga honorer, diusahakan terutama yang ada di dalam database BKN mendapatkan NI P3K. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Mendagri berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Alhamdulillah, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 resmi diperpanjang. Seleksi P3K 2024 tahap 2 ini diperpanjang hingga tanggal 15 Januari sekaligus memberikan kesempatan bagi tenaga honorer atau non-ASN, utamanya bagi mereka para tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi kualifikasi Seleksi P3K 2024 tahap 2. Pemerintah dan DPR juga sepakat mengantisipasi bagi para tenaga honorer atau non-ASN yang nantinya gagal lolos seleksi P3K tahap 2. Solusi dari pemerintah dan DPR adalah peralihan P3K penuh waktu dan paruh waktu bagi tenaga honorer atau non-ASN. Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah di bawah naungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk menuntaskan masalah tenaga honorer yang sangat krusial. Selanjutnya, mengenai Mendagri Tito warning Pemda agar tidak ada beban baru karena ini. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa perpanjangan waktu pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah. Menurut Tito, penyelesaian terkait status pegawai non-ASN harus berdasarkan data yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Beliau menegaskan bahwa ASN terbagi menjadi dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K. ASN itu ada dua jenis, yaitu PNS dan tenaga kontrak P3K. Keduanya sama-sama termasuk aparatur sipil negara atau ASN, ujar Tito Karnavian. Dengan mengikuti seleksi P3K, lanjut beliau, pegawai non-ASN akan memperoleh status yang lebih jelas.
Tentu saja ini juga menjadi tuntutan mereka. Untuk menjadi P3K, prosesnya tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme seleksi, tegas Mendagri. Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah atau Pemda segera menyelesaikan permasalahan terkait pegawai non-ASN. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah munculnya potensi kegaduhan di masa mendatang, terutama menjelang peralihan kepemimpinan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Jika kepala daerah saat ini meninggalkan masalah ini tanpa penyelesaian, kepala daerah baru akan menghadapi beban tambahan, kata beliau. Hal ini juga bisa menjadi tanggungannya pemerintah pusat atau tanggungan pemerintah pusat karena keluhan dari pegawai non-ASN nantinya akan diarahkan ke pemerintah pusat, tutur beliau. Langkah proses penyelesaian dan seleksi P3K ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pegawai non-ASN. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi yang diinginkan oleh Mendagri Bapak Tito Karnavian adalah untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K, terutama bagi para tenaga honorer yang sudah terdaftar di database BKN untuk bisa diangkat atau mendapatkan NI P3K di tahun anggaran 2024 ini, agar nanti ketika pergantian kepemimpinan di daerah terkait dengan pilkada serentak tidak membebani untuk kepala daerah yang baru. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Mendagri Tito Karnavian terkait dengan penyelesaian penataan tenaga honorer tahun 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.